Tepat tanggal 24 November, aku bersama Sinta dalam perjalanan menuju rumah Ola. Sampai di sana, ternyata sudah ada Dewi dan Vanda. Kami pun membahas semua rencana yang sudah lama kami rencanakan. Setelah perbincangan, kami pun sepakat untuk pergi ke villa nenekku yang telah diwariskan kepada aku. Gimana kalau kita ajak Reno, Leris dan juga Yuga? Ucapnya. Boleh juga sih, sambung Franda. Mendingan kita tanya dulu saja kepada mereka, siapa tahu mereka mau. Jadi di sana kita ada yang ngejagain. Lagian kita juga sudah lama berteman dengan mereka, jadi tidak mungkin kalau mereka mau macam-macam nantinya, ucap Dewi dengan tegas. Baiklah, jawabku. Lalu si Ola menghubungi salah satu dari mereka. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat, hingga kami harus pulang dan mengakhiri semua canda. 1 minggu berlalu, tepatnya pada tanggal 1 Desember. Hari itu adalah hari yang sudah kami rencanakan untuk berangkat ke villa. Saat aku hendak berangkat dan mengambil dompetku yang kuletakkan di meja riasku, tiba-tiba saja, cetar, bingkai fotoku bersama teman-teman tiba-tiba terjatuh dan kacanya pecah berantakan. Aku pun mengambil bingkai itu, dan saat aku melihat foto itu, aku terkejut. Ucapku yang melihat retak kaca yang tepat pada wajah Ola, Dewi dan juga Franda. Aneh, ucapku yang melihat retakan kaca yang rapi dan sama, seperti sengaja diretakkan. Namun aku tidak menganggapnya serius, dan aku juga tidak berpikir macam-macam, karena itu mungkin hanya kebetulan, dan terjatuh karena akunya yang sedang terburu-buru. Kulihat ada 2 mobil yang terparkir di depan rumahku. Aku pun kebingungan, karena aku belum pernah melihat mobil yang satunya. Setelah aku masuk di dalam mobil, aku lalu bertanya kepada Franda. "Dah, itu mobil siapa, dah?" tanya aku. "Oh, itu mobilnya Yuga," jawab Franda. "Hah, mereka ikut?" ucapku terkejut. "Iya, kamu gak keberatan kan?" tanya Ola. Aku hanya diam, tidak menjawab pertanyaan dari Ola. Di perjalanan kami bercanda di dalam mobil Ola, hingga tidak terasa kami sudah melewati perbatasan kota. Sekitar 1 kilometer meninggalkan kota, dan kini kami sudah melewati jalan yang menuju ke villa. Tapi tiba-tiba, aku melihat seseorang yang berdiri di pinggir jalan. "Stop!" ucapku mengejutkan Dewi yang mengemudi. Alhasil mobil pun berhenti mendadak. Untung saja Yoga masih fokus dan sempat menghentikan mobilnya yang berada di belakang kami. "Mei, kamu kenapa sih?" ucap Dewi dengan kesal. "Nenek," batinku. Kemudian turun keluar dari mobil tanpa menjawab pertanyaan dari Dewi. Tapi saat aku keluar dari mobil, aku tidak melihat siapapun yang berada di sana, hingga aku mondar-mandir di situ. Aneh sekali. Tidak lama kemudian, Franda menghampiriku, disusul Yoga dan Leris. "Mei, kamu nyari siapa sih?" tanya Franda. "Apa kalian melihat nenek-nenek yang berdiri di sini sewaktu mobil kita tadi melintasi tempat ini?" Aku bertanya kepada mereka. "Tidak, Mei, kita tidak melihat siapa-siapa," jawab mereka serentak. "Memangnya kamu melihat siapa sih?" tanya Franda. Tidak, aku tidak melihat siapa-siapa kok. Mungkin hanya perasaanku saja," jawabku kemudian berjalan menuju ke mobil. Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalanan yang berlubang membuat perjalanan kami terhambat
karena tidak bisa menuju dengan cepat. Akhirnya kami pun tiba di vilaku, sekitar kurang lebih pukul 8 malam. Letih kurasakan di sekujur tubuhku, karena menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah jalanan yang sangat parah. Aku berjalan mendekati vilaku, sambil merogoh tas mencari kunci pintu vilaku. Seketika bulu kuduku merinding, saat aku baru saja memasuki teras vilaku, yang gelap dan terlihat menyeramkan. Aku berlari, berbalik mendekati teman-temanku yang masih sibuk membereskan barang-barang mereka. Nafasku terengah-engah saat tiba di tempat teman-temanku. "Mei, kamu kenapa, Mei?" tanya Franda, terkejut melihat aku seperti orang ketakutan. "Aku tidak apa-apa, aku hanya takut pada kegelapan," jawabku. Franda langsung menengok ke arah villa, kemudian berkata, "Iya sih, kesannya memang menyeramkan, tidak seperti dahulu," ucapnya. "Mei, memangnya tidak ada yang mengurus villa ini?" sambung si Ola. "Setahuku sih ada," jawabku. Kami pun berjalan mendekati villa itu. Setelah tiba di depan pintu villa, aku lalu memberikan kuncinya kepada Yuga. Setelah pintunya dibuka, kesan pertama yang kami rasakan ialah sangat menyeramkan. Melihat tidak ada sumber cahaya sedikit pun, hanya gelap gulita yang terlihat di pandangan kami. Pekiku saat melihat kursi goyang yang bergoyang dengan pelan. "Tidak apa-apa, itu hanya kursi goyang. Mungkin tadi ada tikus yang lewat di bawahnya," ucap Yuga mencoba menenangkanku. Kami pun meraba di dalam vilaku, mencari sekering listrik untuk menyalakan lampunya. Namun tiba-tiba saja, cetak, dar. Suara itu mengejutkan kami semua. "Apa itu?" ucapku bebarengan dengan Franda. Rasa takut mulai menyelimutiku, juga teman-temanku. Tapi kami tetap menyusuri ruangan itu. Perlahan kami berjalan, sambil berpegangan satu dan yang lainnya. Kulihat di sekeliling ruangan itu, terlihat sama seperti dahulu. Tidak ada yang berubah sama sekali, termasuk lukisan anak kecil yang duduk di bawah pohon cemara, masih melekat di tembok vilaku. Letaknya pun tidak berubah. Kami pun berjalan melihat-lihat seisi ruangan vilaku, yang terlihat sangat bersih, tidak seperti villa-villa yang ditinggalkan pemiliknya. Setelah melihat-lihat ruangan bawah vilaku, aku pun mengajak untuk melihat ke atas bangunan vilaku. Kami pun menaiki anak tangga yang melengkung. Sesampainya di atas, aku menunjukkan kamar yang akan kami tempati. "Mei, kok kamar nomor 7 ini kelihatannya kotor sekali?" ucap Ola sambil memegang pintu kamar itu. "Ola, jangan!" seruku. "Kenapa, Mei?" tanya Ola keheranan. "Aku juga tidak tahu. Yang pastinya, dulu nenek selalu melarangku saat aku sedang bermain di depan situ," jawabku menjelaskan. "Memangnya apa sih yang berada di dalam situ?" tanya Ola penasaran. "Aku tidak tahu, karena aku belum pernah masuk ke sana," jawabku. Namun tiba-tiba saja, terdengar suara. Duar! Duar! Seperti suara panci yang sedang dilemparkan. "Apa itu?" tanya Franda. "Cepat turun, sepertinya ada orang di bawah," seru Reno. Kami pun kemudian bergegas menuruni anak tangga. Setibanya di bawah, ucapku terkejut setelah melihat seisi ruangan dapur yang sangat berantakan. "Halo, ada orang di sini," ucap Yuga. Namun tidak ada sautan. Yuga kembali mengulangi kata-katanya, tapi tetap saja tidak ada yang menjawabnya.
Tiba-tiba sesuatu melintas di hadapan kami, mengejutkan sekali, membuat aku dan juga yang lain berteriak. "Ah!" Kami berteriak histeris setelah dikejutkan sesuatu yang tiba-tiba saja melintas di hadapan kami. "Apa itu?" ucapku ketakutan. Tidak lama kemudian, kresek, kresek, sesuatu bergerak-gerak dari bawah kolong meja. "Ga, apa itu, Ga?" tanyaku spontan memegang pundaknya, karena ia berada di depanku. Juga memberanikan dirinya untuk melihat apa yang berada di bawah situ. "Ah!" ucapnya terkejut. Ternyata hanya kucing." Ucap juga merasa lega. Aku pun demikian. Rasa tegang seakan hilang dari diriku. Kucing itu pun lari keluar dari bawah meja. Lalu kucing itu berhenti tepat di depan pintu, memandang ke arahku, seakan ia menatap wajahku dengan sorot mata yang sangat tajam. Lalu ia mengerang-erang, sebelum akhirnya pergi meninggalkan kami semua. Mereka pun beranjak keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, aku masih berdiri terpaku dan juga terperangah. "Mei," ucap Dewi sambil menepuk pundakku. "Ah," ucapku terkejut dan menoleh ke arahnya. "Kamu kenapa, Mei?" tanya Dewi. Itu," ucapku gelagapan sambil menoleh dan menuju ke arah jendela. "Itu apa?" tanya Dewi kepadaku, karena ia tidak melihat apa-apa. Aku terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari Dewi. Batinku bertanya-tanya, bercampur perasaan takut yang membludak, karena tadi aku melihat seorang berdiri di luar jendela kaca itu. Ia menundukkan kepalanya hingga rambutnya menutupi wajahnya. Atau mungkin itu hanya imajinasiku saja, karena aku sudah benar-benar capek. Aku pun kemudian mengajak Dewi beranjak dari tempat itu. Karena hanya ada 3 kamar yang sekarang bisa digunakan, aku pun membuat keputusan. Reno, Laris, dan Yuga tidur di kamar bawah, sedangkan kami para cewek tidur di kamar atas. Mungkin karena kelelahan, kulihat Franda sudah tertidur dengan pulas. Rasa letih terasa di tubuhku. Lalu aku membaringkan tubuhku tepat di sebelah Franda. Lalu kupejamkan mataku. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras dari kamar sebelah. Buah! Seperti ada seseorang yang sedang membalikkan meja. Spontan aku terbangun, terduduk di ranjangku. Tidak lama kemudian, terdengar lagi di telingaku. Cetar, cetar, duar. Seperti piring yang dilemparkan. Dan yang terakhir seperti suara lemari yang dibalik. Tubuhku mulai gemetar. Lalu aku mencoba membangunkan si Franda. Akan tetapi, ia tidak bergerak sedikit pun. Aku kembali membaringkan tubuhku. Lalu kutarik selimutku hingga menutupi wajahku. Ku coba memejamkan mataku, namun rasanya tidak bisa. Bermacam-macam suara terdengar jelas di telingaku dari kamar nomor 7 itu. Aku hanya diam, gemetar di balik selimut sambil memejamkan mataku, hingga aku terkejut saat aku mendengar "Ah!" Teriakan histeris itu membuatku terbangun dan beranjak keluar kamarku tanpa melihat lagi di sekelilingku yang ternyata sudah pagi. Aku tercengang, begitu juga dengan yang lainnya saat melihat seseorang dengan celurit di tangan kanannya berdiri di depan pintu vilaku yang sudah terbuka. Sementara Franda tergeletak di hadapan orang itu. "Siapa kalian?" ucap orang itu.
Namun aku hanya diam. Begitu juga dengan yang lain. "Siapa kalian?" ucap orang itu mengulangi kata-katanya. "Aku Meisa, pemilik villa ini," jawabku menjelaskan. "Non Meisa," ucap orang itu melembut. "Iya, aku Meisa. Bapak siapa?" tanyaku. "Saya Parjo, Non, yang mengurus villa ini. Non kapan datang? Kenapa tidak memberi kabar dulu?" ucap orang itu. "Oh, jadi bapak yang mengurus villa ini?" tanyaku memastikan. "Iya, Non," jawabnya dengan singkat. "Terus kenapa bapak bawa celurit gitu?" tanyaku keheranan. "Oh, ini Non, mau cari rumput buat makan ternak," jawabnya menjelaskan. "Lalu kenapa dengan teman saya, Pak?" tanyaku. "Tadi waktu saya mau buka pintu ini, tiba-tiba saja pintunya kebuka, dan ternyata teman Non yang membukakan pintu. Saya sempat kaget, Non. Begitu juga dengan dia. Sempat berteriak sebelum akhirnya dia pingsan," ucap Pak Parjo menjelaskan. Kemudian mengangkat Franda yang pingsan, lalu membaringkannya ke sofa. Pak Parjo menceritakan semua ceritanya selama bekerja di villa ini. Hingga aku terharu saat mendengar ia bercerita tentang nenekku, yang sekarang sudah tiada. Di akhir cerita Pak Parjo berkata, Non kapan mau pulang?" ucapnya. "Kami mau melewati pergantian tahun di villa ini, Pak," ucapku. "Tapi Non, sebaiknya Non dan teman-teman kembali saja." "Loh, memangnya kenapa, Pak?" tanyaku penasaran. Akan tetapi, Pak Parjo tidak menjawab. Wajahnya terlihat kaget, seperti ada sesuatu yang dilihatnya. "Pak," ucapku. "Iya, Non," jawab Pak Parjo terkejut. "Bapak kenapa, Pak?" tanyaku. Tidak apa-apa, Non. Saya pamit dulu, karena saya mau mencari rumput," ucapnya tergesa-gesa, beranjak meninggalkan kami semua. Aku lalu menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi anehnya, Pak Parjo sepertinya melihat sesuatu yang membuat ia takut. Aku mulai merasakan keganjilan di vilaku. Perasaanku mulai tidak menentu. Rasanya aku ingin segera pergi dari sini. Tapi teman-temanku tidak mau diajak pulang. 1 minggu telah berlalu. Tepatnya pada malam Jumat. Malam itu begitu mencekam bagiku. Sepi, sunyi dan juga menyeramkan. Aku seperti sendiri. Franda, Ola dan yang lainnya sudah tidur. Ku coba terus pejamkan mataku, namun aku tidak kunjung tertidur. Akhirnya ku bawa bantalku turun ke ruang tengah, lalu menyalakan televisi. Mungkin kalau sambil menonton, aku bisa tertidur. Dan mungkin karena malam Jumat, salurannya banyak menayangkan film horor. Aku terus mengganti channelnya. Akhirnya aku memilih menonton berita. Namun tiba-tiba terdengar suara. Seperti suara orang yang sedang membuka pintu. "Siapa itu?" ucapku. Namun tidak ada jawaban. Aku beranjak dari tempat dudukku, berjalan ke arah pintu. Kulihat tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu aku memeriksa pintu villa. Ternyata masih terkunci. Aku kembali ke ruang tengah. Tapi baru beberapa saat aku duduk di sofa, tiba-tiba saja sepintas terdengar suara dari belakangku. Spontan kupalingkan wajahku ke belakang. Namun tidak ada apa-apa, dan siapa-siapa yang aku lihat di sana.
Cepat-cepat aku matikan televisiku. Segera beranjak dari ruang tengah. Namun anehnya, saat aku baru menaiki tangga, tiba-tiba televisi menyala. Loh, kok nyala lagi? Ucapku keheranan, lalu kembali lagi ke ruang tamu, berniat mematikan televisiku. Akan tetapi, saat aku baru memegang remote TV, aku terkejut melihat saluran TV yang menampilkan tayangan horor, dan terlihat tempatnya pun seperti vilaku. Terlihat dari layar kaca televisi, seorang wanita merangkak terus menuju ke arahku. Aku berdiri terpaku. Wanita itu terus merangkak, seakan ingin mendekatiku. Terlihat matanya yang sangat menyeramkan, dan kukunya yang panjang, hitam dan tajam. Digerakannya seperti ingin mencengkramku. Perlahan aku mundur, sambil memencet remote TV. Tapi anehnya, televisi itu tidak mau mati. Kurasakan lututku yang mulai gemetar. Perlahan sosok wanita itu menembus layar kaca televisiku. Wah! Ucap sosok itu sambil mengacungkan tangannya, seakan ia ingin mencengkeramku. Ah! Aku menjerit histeris, lalu naik ke ruang atas villa. Cepat-cepat aku menutup pintu kamarku. Segera aku naik ke tempat tidurku. Franda. Ucapku mencoba membangunkan si Franda. Namun Franda tidak menjawab. Apa sih? Aku ngantuk sekali. Ucapnya sambil menarik selimutnya. Aku menghela nafas, lalu membaringkan tubuhku. Kutarik selimutku hingga menutupi wajahku, tapi mataku tidak kunjung tertidur. Sekitar 1 jam kupejamkan mataku, namun tidak mau juga terlelap, hingga aku mencium bau yang sangat tidak sedap, seperti bau bangkai yang sangat menyengat, membuat aku ingin muntah. Kutarik selimutku, lalu kubuka mataku, sambil menoleh ke sampingku. Ucapku histeris saat melihat sosok wanita berbaring di sebelahku dengan tubuh yang membengkak dan wajahnya dipenuhi belatung. Wah! Aku terjatuh dari ranjangku sambil menangis dan berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian, terdengar suara dan tangan yang menyentuh tubuhku, membuat aku terjerit dan bertingkah tidak karuan. Mei, ucap suara itu yang terdengar di telingaku. Pergi, jangan ganggu aku mohon, jangan ganggu aku. Ucapku yang menangis terseduh. Mei, kamu kenapa, Mei? Ucap suara itu sambil menepuk pipiku. Perlahan kubuka mataku. Kulihat di hadapanku. Ternyata itu adalah Franda, Dewi, Ola, dan juga lainnya. Spontan aku memeluk si Franda. Mei, kamu kenapa, Mei? Tanya Franda sambil mengusap-ngusap kepalaku. Aku takut, ucapku. Sudah, kamu jangan takut. Kami di sini menjagamu. Ucap Franda menenangkanku. Lalu aku berbaring di tempat tidurku. Kulihat teman-teman, semua berkerumun di depanku, sampai mereka tertidur di lantai. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku. Kulihat teman-temanku masih tertidur di ruang kamarku. Sekitar pukul 5:30 sore, Reno, Leris, dan Yuga sedang bersantai di teras villa. Tiba-tiba saja Reno beranjak sambil berkata, Franda, ucapnya lalu meninggalkan Leris dan Yuga. Reno terus mengikuti Franda yang berjalan kaku, terus masuk ke jalan setapak yang penuh dengan pepohonan. Franda, ucap Reno.
yang melihat Franda masuk ke sebuah villa kosong yang sangat menyeramkan. Reno pun masuk menyusul Franda, tidak menghiraukan villa kosong yang sangat menyeramkan dan ditumbuhi rerumpunan yang mengelilingi bangunan villa itu. Sesampainya di dalam, Reno tidak menemukan Franda. "Franda, Franda!" seru Reno, namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Reno melihat sesuatu, lalu ia berteriak. "Ah!" teriak Reno. "Reno!" ucap Yuga yang sedang berada di villa milik Mesha. Yuga seakan kontak bahwa temannya sedang dalam masalah. "Ga, kamu kenapa, Ga?" tanya Laris yang berada di sampingnya. "Reno," ucapnya. Tidak lama kemudian, muncullah Ola dan Franda, membuat Yuga kaget dan semakin khawatir terhadap Reno. "Franda," ucapnya terkejut. "Iya, kenapa, Ga?" ucap Franda. "Kamu sudah pulang?" tanya Yuga. "Pulang? Memangnya aku kemana, Ga?" jawab Franda kebingungan. "Bukannya tadi kamu berjalan ke arah sana?" ucap Yuga sambil menunjuk tempat yang dimaksud. "Aku tidak kemana-mana, Ga. Dari tadi aku di kamar sama Ola," jawabnya. "Dah, kamu tidak bercanda kan?" ucap Yuga. "Sumpah, Ga, ngapain aku bohong? Tanya saja kamu pada Ola," jelasnya. "Iya, dari tadi siang kami di kamar, baca novel," ucap Ola menjelaskan. "Jadi, yang tadi itu siapa?" ucap Yoga lalu melanjutkan kata-katanya. Reno dalam bahaya," ucapnya bergegas meninggalkan yang lainnya. "Yuga, tunggu," ucap Laris yang menyusulnya. Yuga menghentikan langkahnya. "Riz, sebaiknya kau di sana saja, jaga yang lainnya," pinta Yuga. "Tapi, Ga," jawab Laris. "Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya kau di sana saja," ucap Yoga dengan tegas. Dengan terpaksa, Laris pun menuruti permintaan dari Yoga. Namun Ola bersikeras untuk ikut bersama Yoga. Dengan terpaksa, Yoga pun mengajaknya. Mereka terus menelusuri jalan setapak yang rindang dengan pepohonan, sambil memanggil-manggil nama temannya. Reno, kamu di mana, Reno?" teriak Yoga dan Ola, namun tidak ada jawaban darinya. Hari semakin gelap, tapi mereka tetap saja mencari Reno, hingga mereka menghentikan langkahnya, tepat di sebuah bangunan. "Villa," ucap Yoga. "Ga, kita pulang saja yuk. Lagi pula hari sudah mulai gelap. Aku takut, Ga," ucap Ola sambil merangkul tangan Yoga. "Tidak, aku harus menemukan Reno," ucapnya lalu berjalan mendekati villa kosong itu. "Ga, kita tidak masuk ke dalam kan?" tanya Ola memastikan. Namun Yoga hanya diam, tidak menjawab pertanyaan dari Ola. Ceklek! Suara pintu villa yang dibuka oleh Yoga. "Ga, aku takut, Ga. Kita balik saja yuk," ujar Ola yang semakin erat menggandeng tangan Yoga. Reno, ucap Yoga di dalam villa itu. Peledak! Pujian! Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. "Reno," ucap Yoga, tapi tidak ada jawaban. Saat mereka baru sampai di lantai atas, Yoga menghentikan langkahnya, karena dia merasa ada sesuatu yang dipijaknya. Yoga berjongkok, lalu mengeluarkan ponselnya sebagai penerangan. "Ah, darah!" ucapnya terkejut. Ia terus berjalan perlahan, sambil mengikuti darah yang berceceran di lantai. "Ga, balik yuk. Aku beneran takut nih,"
ucap Ola yang tubuhnya mulai gemetar. Tapi Yuga seakan tidak menghiraukannya. Ia terus saja berjalan, mengikuti jajaran darah di ruangan itu, hingga ia menghentikan langkahnya saat ia merasakan sesuatu menetes di wajahnya. Darah, ucapnya yang menyapu tetesan di wajahnya. Perlahan ia palingkan wajahnya, menengok ke atas. Hah, ucapnya yang melihat mayat Reno telah tergantung, dan bagian dadanya sudah bolong, hingga darah bercucuran keluar dari dadanya. Ola histeris. Melihat itu Ola histeris. Tapi tiba-tiba, serak, 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 terdengar suara di lantai, seperti orang yang merangkak. Perlahan mereka palingkan wajahnya, lalu melihat apa yang mendekati mereka. Jerit mereka serentak, melihat sosok wanita dengan mulut dan juga tangannya telah berlumuran darah. Ucap sosok itu sambil melenggokkan kepalanya, menatap ke Yoga dan Ola. Ucap mereka berdua. Kemudian mereka berlari. Setelah berhasil keluar dari villa itu, Yuga menabrak sesuatu hingga ia terjatuh. Begitu juga dengan Ola, karena mereka berlari sambil menoleh ke belakang. Dilihatnya seorang lelaki yang memakai topi, layaknya seorang petani, dengan pakaian serba hitam, berdiri di hadapan mereka. "Pak, tolong kami, Pak," ucap Yuga sambil memegang tangan orang itu. Namun orang itu hanya diam, berdiri tegang tanpa ekspresi, dengan kepala yang tertunduk. "Pak, aku mohon tolong kami untuk membawa jasad teman kami yang berada di dalam," ucap Yoga memohon kepada orang itu. Pelan orang itu mengangkat kepalanya. Lagi mereka berteriak histeris setelah melihat wajah dari orang itu. Sungguh sangat menyeramkan. Orang itu tidak memiliki mata. Perlahan ia membuka mulutnya, dan keluarlah ribuan belatung dari mulutnya, hingga belatung itu berjatuhan di tanah. Spontan Ola mual dan muntah karena tidak kuasa melihat dan mencium bau yang sangat tidak sedap. "Ola, lari Ola," ucap Yuga sambil menarik tangan Ola. Mereka terus saja berlari, menjauh dari tempat itu. Tapi tidak berselang lama, Ola merasakan sesuatu yang menempel di pundaknya. "Ga, Yuga, tolong aku, Ga," ucap Ola dengan nada cemas. "Kau akan baik-baik saja. Aku tidak akan meninggalkanmu, Ola," jawab Yuga. "Ga, ada sesuatu di pundakku, Ga," ucap Ola. Yuga menghentikan larinya, lalu menoleh ke belakang. "Astaga," ucapnya terkejut melihat potongan tangan yang melekat di pundak Ola. Yuga yang melihat potongan tangan yang mencengkram pada pundak Ola segera menariknya. Tapi potongan tangan itu sangat kuat mencengkram, hingga memaksa Yuga menariknya dengan sekuat tenaga. "Aduh, sakit, Ga," Ola terjerit saat potongan itu berhasil lepas dari tangannya. Ucap Yuga melempar potongan tangan itu. Terlihat Ola merintih kesakitan karena luka di pundaknya. "Ola," panggil Yuga sambil membantu Ola berdiri. "Ola, ayo kita pergi dari sini," ucap Yuga. Tapi tiba-tiba terdengar suara kresek, kresek, kresek dari balik semak. Sikap panik terlihat dari raut wajah Ola dan Yuga. Apa yang ditakutkan mereka terjadi. Ratusan potong tangan
merayap mendekati Ola dan Yoga. Astagfirullahaladzim, ucap mereka dengan cemas. Semakin lama potongan-potongan tangan itu semakin mendekati mereka. Perlahan mereka segera mundur, selangkah demi selangkah. Yoga menabrak sesuatu yang berada di belakangnya. Wajahnya pun sangat cemas, sambil berkata, "Lah, apa kau dengar itu?" ucap Yoga. "Iya, Kak," jawab Ola. "Sebenarnya apa yang berada di belakang kita?" ucap Yoga, perlahan memalingkan wajahnya. Begitu juga Ola. "Hah?" ucap mereka serentak, melihat kerangka manusia yang telah beramburan. "Lar," kata-kata Yoga, terhenti saat membalikkan badannya. Ternyata potongan-potongan tangan itu sudah berada sangat dekat dengan mereka. Krak, krak, krak. Perlahan-lahan kerangka itu bergerak. Satu persatu, kerangka itu menyatukan bagiannya hingga sempurna menjadi tengkorak manusia. Tss. Tiba-tiba saja, mata tengkorak itu mengeluarkan cahaya berwarna merah. Tak, tak, tak. Terdengar suara dari tengkorak itu, bersama dengan suara seperti gigi yang beradu. "Habislah kita," ucap Yoga seakan pasrah. Rang Ola yang kakinya tertusuk kuku dari potongan tangan itu. Yoga berniat untuk membantunya, akan tetapi ia malah diangkat, lalu dilemparkan oleh tengkorak itu. Brak! Tubuhnya menghantam pohon. Yoga mengeluarkan darah dari mulutnya. Sebelum akhirnya, Yoga tidak sadar diri. Sementara dengan Ola, kini ia terlutut, dan potongan-potongan tangan itu semakin banyak mendekati ke tubuhnya. Kras! Tubuh Ola tertusuk-tusuk kuku dari potongan-potongan tangan yang sudah mengerumuni tubuhnya. Tiba-tiba saja, Ola menjerit histeris. Sebelum akhirnya, pras! Kepala Ola terpental hingga 5 meter dari tubuhnya. Sementara tubuhnya terus dicabik-cabik oleh potongan-potongan tangan itu. Ola pun tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara keadaan di villa milik Meisha, waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Namun Reno, Yoga, dan Ola tidak kunjung pulang, membuat Meisha dan yang lainnya mencemaskan mereka. "Riz, mereka kemana sih?" ucapku bertanya pada Laris. "Aku juga tidak tahu, mungkin mereka kesasar," jawab Laris. Aku terdiam, namun perasaanku berdebar-debar, seakan aku merasakan hal buruk sedang terjadi kepada mereka. Pukul 12:30 dini hari, mereka belum juga pulang, hingga aku melihat Franda, Dewi, dan Laris sudah tertidur di sofa. Tapi mataku tidak merasakan mengantuk sedikit pun. Yang hanya ada di pikiranku ialah teman-temanku. Waktu terus berlalu. Tepatnya pada pukul 2 pagi, mataku belum juga merasa mengantuk. Tiba-tiba perutku merasa mules. Aku pun memutuskan untuk ke toilet. Saat aku berada di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara air yang keluar dari keran. Terdengar dari toilet sebelah. Kumatikan keran airku, mencoba memastikan apa benar suara itu berasal dari toilet sebelah. Serak! Ternyata benar. Suara itu berasal dari toilet sebelah. Cepat-cepat aku keluar dari toilet. Lalu aku memberanikan diri
untuk melihat siapa yang berada di dalam sana. Ceklek! Suara pintu yang pelan kubuka sambil mencondongkan kepalaku. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa, hanya air keran yang menyala. Segera kumatikan keran itu. Akan tetapi, saat aku keluar dari toilet, tiba-tiba aku melihat seorang berdiri di luar, tepat di depan jendela vilaku. Sepertinya aku mengenali orang itu, batinku. Olah, ucapku bergegas menuju pintu depan. Setelah aku berada di luar, kulihat ia masih berdiri di sana. Ya, itu benar Olah. Olah, panggilku sekali lagi. Olah hanya diam, berdiri mematung. Aku mendekatinya sambil berkata, Olah, kamu dari mana saja? Di mana yang lainnya? Tanya aku. Mei, aku sudah lama menunggumu, ucap Olah dengan datar. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu, Olah? Tanya aku. Tapi ia menjawab yang lain. Mei, kenapa kau tidak mencariku? Padahal aku butuh bantuanmu, ucapnya dengan datar. Olah, bukannya aku tidak mencarimu, tapi... Perkataanku terhenti saat aku melihat darah mengucur deras dari leher Olah. Menubrak! Aku berteriak saat melihat kepala Olah jatuh dari tubuhnya. Mei, tolong aku, Mei, ucap kepala Olah yang tergeletak di lantai. Aku berlari masuk ke dalam villa. Sontak teman-temanku terkejut melihatku. Mei, kamu kenapa, Mei? Tanya Franda kepada aku. Aku benar-benar takut saat melihat darah yang mengucur dari leher Olah, ditambah dengan kepalanya yang terpisah. Spontan aku berteriak histeris, lalu lari masuk ke dalam villa. Mei, kamu kenapa, Mei? Tanya Franda kepada aku, melihat tingkahku yang tidak karuan. Olah, Olanda, jawabku gemetar. Memangnya kenapa dengan Olah, Mei? Tanya Franda memastikan. Dia di luar, ucapku gelagapan. Di luar, ucap Franda, lalu beranjak pergi ke pintu depan. Mana, Mei? Tanya Franda kepada aku. Di sana dah, ucapku sambil menunjuk tempat yang dimaksud. Mei, mana? Tidak ada apa-apa kok, jawab Franda sambil mondar-mandir di tempat itu. Dewi pun beranjak meninggalkanku, berjalan keluar, mencoba memastikan apa benar yang dikatakan oleh Franda. Mei, tidak ada apa-apa di sini, ucap Dewi kepada aku. Laris membimbingku berjalan keluar vilaku. Sesampainya di luar, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Bahkan lantai yang tadi berhamburan dengan darah terlihat bersih tanpa bercak sedikit pun. Aku heran dengan kenyataan ini, tapi hatiku seakan mengatakan bahwa semua yang aku lihat itu benar-benar nyata. Lalu aku mencoba meyakinkan teman-temanku dengan berkata, sumpah, tadi aku melihat Olah di sini, tapi ia sangat berbeda. Ia jauh menyeramkan dan sangat mengerikan, ucapku pada mereka. Kamu terlalu mencemaskan mereka, makanya kamu berhalusinasi sampai sejauh itu, ucap Dewi kepada aku. Tapi aku tetap ngotot, meyakinkan mereka kalau tadi aku benar-benar melihat Olah. Aku pun menjelaskan semua yang terjadi pada aku. Dengar, tadi ia berdiri di sini. Saat aku menyapanya, dia hanya diam tanpa ekspresi. Saat ku dekati dan aku bertanya,
ia malah menjawab, "Mei, kau kemana saja? Kenapa kau tidak mencariku? Padahal aku butuh bantuanmu." Saat itulah darah segar mengalir dari lehernya. Dalam hitungan detik, kepalanya pun jatuh ke lantai. Lalu dia berkata, "Tolong, tolong, tolong aku, Mei." Hening dan tegang terlihat di raut wajah teman-temanku. Terlihat Dewi menangkupkan tangannya sambil melirik-lirik di sekitar. "Wi, kamu kenapa, Wi?" tanyaku yang melihat tingkahnya. "Setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri," jawab Dewi. Tiba-tiba saja, suara itu terdengar di telinga mereka. "Apa kalian dengar itu?" tanyaku. "Ya, sebaiknya kita segera masuk," ucap Franda. Kami pun bergegas masuk ke villa. Tapi baru beberapa langkah saja kami beranjak. Tiba-tiba saja, dar! Sesuatu terdengar jatuh tepat di belakangku. Kupalingkan wajahku untuk melihat apa yang membuat suara itu. "Ah!" Spontan aku berteriak, melihat kepala Ola yang menggelinding di dekatku. Teman-temanku pun terkejut karena mendengar teriakanku. Spontan mereka menoleh ke arahku. Lalu secara bersamaan, "Ah!" Dewi dan Franda yang juga melihat kepala itu, mereka juga berteriak histeris. "Cepat masuk!" seru Laris. Tapi tiba-tiba saja, dar! Pintu villaku tertutup sendiri, terkunci, tidak bisa dibuka lagi. "Tolong, tolong, tolong aku!" ucap kepala Ola yang menggelinding ke kanan dan kiri. Seret, seret, seret. Tiba-tiba kami mendengar suara di sebelah kiri bangunan villaku, seperti orang yang sedang berjalan. Kupalingkan wajahku juga teman-temanku. "Astaga, aku tidak percaya," ucap Laris yang melihat tubuh Ola tanpa kepala berjalan perlahan mendekati mereka. Aku, Dewi, dan Franda spontan berteriak histeris dengan apa yang kami lihat. "Riz, cepat buka pintunya, Riz," ucapku yang sudah benar-benar ketakutan. "Aku sudah berusaha, tapi anehnya pintu ini tidak bisa dibuka," jawab Laris yang terus mendobrak pintu villaku. Sementara tubuh Ola semakin mendekati keberadaan kami. Kurasakan lututku bergetar, keringatku menetes dari dahiku, detak jantungku berdebar tidak menentu. Tiba-tiba terdengar lagi di telinga kami suara seperti laba-laba yang merayap. Aku pun bertanya kepada Franda, apa ia juga mendengar itu? Ya, ternyata tidak hanya aku yang mendengar itu. Bahkan Franda, Dewi, dan Laris juga mendengarnya. Kami pun menengok ke arah suara yang terdengar di telinga kami. "Ah!" Kaki kami serentak setelah melihat potongan-potongan tangan yang merayap di dinding villaku, merayap mendekati kami, seakan kami adalah mangsanya. "Lewat sini, ayo lewat sini," ucap Laris mengajakku, Dewi, dan juga Franda. Kami pun lari mencari jalan lain untuk masuk ke dalam villaku. Nafas kami terengah-engah, berlari dari depan menuju ke belakang villaku. Sesampainya di pintu belakang villaku, beruntung pintu itu tidak terkunci hingga Laris cepat-cepat membukanya. Namun setelah Laris membuka pintu itu, aku dan teman-temanku serentak berteriak histeris setelah melihat Reno berdiri terkulai dengan dada yang sudah bolong dan darah mengucur hingga membasahi lantai.
Reno, ucap Laris gelagapan. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Laris kembali menutup pintu, lalu berkata, "Kita cari jalan, lah." Tapi kata-katanya terhenti saat ia melihat sosok laki-laki yang memakai baju serba hitam berdiri tepat di belakang Meisa, Franda dan juga Dewi. "Riz, kamu kenapa, Riz?" ucapku yang melihat wajahnya pusat pasi. Itu, jawab Laris sambil menunjuk ke belakangku. Perlahan kupalingkan wajahku, melihat ke belakangku. "Ah!" teriakku yang melihat seorang laki-laki berjalan mendekatiku dari balik kegelapan. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Meisa, Franda, dan Dewi dan juga Laris? Apakah nasib mereka akan sama dengan Reno? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.